Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Andri Utama Saputra Channel. Di video part 1 sebelumnya, saya sudah sharekan ya 10 soal profesional pada mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai bahan latihan teman-teman semua dalam menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan di tahun 2023. Dan di video part kedua ini, saya ingin berbagi kembali kepada teman-teman semua, yaitu 10 soal profesional bahasa Indonesia lainnya, yang mudah-mudahan saja bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Namun, sebelum saya lanjutkan, silakan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kepada topik pembahasan dalam video ini, yaitu 10 soal profesional bahasa Indonesia yang mudah-mudahan dapat menambah referensi bagi teman-teman semuanya dalam menghadapi seleksi akademik di program PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut soal nomor 1. Penggunaan bahasa Indonesia yang berdampingan dengan bahasa Inggris di papan nama lembaga pemerintah atau non-pemerintah, petunjuk umum, petunjuk arah di berbagai tempat strategis, antara lain di bandara, pelabuhan, parlemen, objek wisata, dan hotel. Hal itu mencerminkan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, D. Alat persatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang. Dan jawabannya adalah A. Lambang kebanggaan kebangsaan. Soal nomor 2. Pasangan kata berikut yang berantonim secara mutlak adalah A. Siang dan malam, B. Tinggi dan pendek, C. Awal dan akhir, D. Hidup dan mati. Dan jawabannya adalah D. Hidup dan mati. Soal nomor 3. Banyak warga Indonesia yang tinggal di negara lain, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan negara lainnya. Mereka memilih jauh dari tanah airnya demi pekerjaan, studi, bisnis, karir, dan alasan lainnya. Meskipun demikian, jauh dari tanah air tidak berarti terputus silaturahmi dan tidak peduli terhadap permasalahan bangsanya. Untuk mengobati kerinduan pada tanah air, mereka memprakarsai acara-acara yang bernuansa Indonesia. Mereka secara leluasa berbahasa Indonesia, menyajikan makanan khas daerah masing-masing, dan pertunjukan seni daerahnya. Cerita tersebut memiliki hubungan dengan perwujudan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kecuali A. Lambang identitas nasional, B. Lambang kebanggaan kebangsaan, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, D. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan jawabannya adalah D. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan.
Soal nomor 4. Bahasa Indonesia dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, cerpen, dan lain-lain. Kadang-kadang bahasa yang dipakai juga memiliki makna konotasi dan makna denotasi. Fungsi bahasa Indonesia semacam ini termasuk dalam fungsi A. Mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. B. Mewujudkan seni atau sastra. C. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. D. Memahami iptek. Dan jawabannya adalah B. Mewujudkan seni atau sastra. Berikutnya soal nomor 5. Menyimak kritis adalah jenis menyimak yang A. Dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. B. Dilakukan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. C. Dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. D. Dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Dan jawabannya adalah A. Dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Soal nomor 6. Selama masa perkembangannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia telah mengalami banyak perbedaan dengan bahasa Melayu. Selain pengaruh dari bahasa lain, penyebabnya A. Kreativitas pemakainya. B. Pengajaran bahasa. C. Pemikiran para ahli bahasa. D. Pengaruh politik pemerintah. Dan jawabannya adalah A. Kreativitas pemakainya. Soal nomor 7. Membaca scanning adalah jenis keterampilan membaca yang dilakukan dengan cara A. Memahami wacana atau bacaan dengan tepat. B. Membaca teks dengan cepat guna memperoleh gambaran umum tentang teks tersebut. C. Menangkap kata kunci yang menandai informasi khusus dengan sangat cepat. D. Mengulang-ulang bagian bacaan atau kalimat yang sulit dipahami. Dan jawabannya adalah C. Menangkap kata kunci yang menandai informasi khusus dengan sangat cepat. Soal nomor 8. Usaha sadar, terencana, dan sistematis tentang peningkatan mutu pemakaian bahasa, peningkatan kegairahan, dan kebanggaan menggunakannya dinamakan dengan A. Perencanaan bahasa. B. Pengembangan bahasa. C. Pemberdayaan bahasa. D. Pembinaan bahasa. Dan untuk jawabannya adalah yang D. Pembinaan bahasa. Soal nomor 9. Syarat pemakaian kalimat efektif untuk penulisan sebuah karangan adalah A. Sebaiknya terdapat pemenggalan kata, penulisan kata depan, pemakaian tanda baca. B. Sekurang-kurangnya terdapat unsur subjek dan predikat, kehematan, kesejajaran, kevariasian, dan penekanan. C. Sebaiknya terdapat gagasan utama, kalimat penjelas, contoh-contoh, dan fakta-fakta.
D. Sebaiknya memperhatikan penggunaan kata yang bermakna sinonim dan antonim, denotasi dan konotasi, kata umum dan kata khusus, kata populer dan kata kajian. Dan untuk jawabannya adalah yang B. Sekurang-kurangnya terdapat unsur subjek dan predikat, kehematan, kesejajaran, kevariasian, dan penekanan. Berikutnya soal nomor 10. Para atlet yang berkeinginan bekerja harus mendapat izin. Selain itu, harus berijazah yang relevan untuk menentukan jenis pekerjaan yang sesuai. Perbaikan terhadap kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah A. Atlet, izin, berijazah, relevan. B. Atlet, izin, berijazah, relevan. C. Atlet, izin, berijazah, relevan. D. Atlet, izin, berijazah, relevan. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Atlet, izin, berijazah, dan relevan. Baik, teman-teman, itulah 10 contoh soal profesional bahasa Indonesia yang dapat saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat menambah referensi buat teman-teman semuanya dalam menghadapi seleksi akademik pada program UPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.